Halo insan muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi ngegambar perempuan, jadi ini mungkin sesuai dengan tema hari ini. Banyak pertanyaan sih mungkin dari teman-teman perempuan di luar sana. Sebenarnya apa sih yang harus kita prioritaskan? Apakah itu kecantikan atau ilmu? Dan terakhir adalah harta atau uang gitu ya. Karena kan pengen kali ya kita jadi perempuan yang independen gitu, jadi nggak bergantung sama orang tua, atau bahkan kalau yang udah berumah tangga bergantung sama suami gitu. Nah, aku pernah terjebak pada satu kondisi bahwa aku tuh pengen terlihat cantik. Ya, aku melihat fenomena-fenomena di media sosial yang mereka tuh jadi punya porsi atau standar dari perempuan-perempuan cantik di media sosial, di Instagram, di TikTok gitu ya, yang pakai skincare ABC dan segala macam, perawatan yang jutaan rupiah gitu. Tapi pada akhirnya aku merasa lelah dengan segala treatment itu dan udah gitu, aku lepas semua itu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya di dalam Islam itu boleh nggak sih kita cantik gitu kan pertanyaannya. Nah, boleh banget gitu ya. Tapi yang paling terpenting adalah ketika kita harus merawat apa yang Allah kasih sama kita. Ngejaga dan ngerawat. Ya minimal kita nggak bau badan lah kalau misalkan lagi kumpul-kumpul sama teman-teman. Karena itu menzolimi penciuman orang-orang di sekitar kita gitu kan. Nah, dan yang paling penting yang harus kita tanya ke diri kita ini adalah apakah kita itu sudah sesuai cantiknya dengan versi yang Allah mau gitu. Karena ada sebuah hadis ya dari yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Allah itu ternyata tidak melihat bentuk rupa kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan akhlak kita gitu ya. Nah, terus juga pertanyaannya, ada nggak sih contoh perempuan yang cantik, tapi cantiknya itu tuh dari dalam gitu, atau mungkin bisa dikatakan inner beauty. Itu banyak banget ya, kalau misalkan kita mau cari tahu perempuan-perempuan muslimah yang benar-benar jadi kiblat kita, itu adalah Ummahatul Mukminin atau istri-istri Rasulullah SAW dan juga para sahabiah. Nah, kita kenal ya, Bunda Aisyah itu luar biasa cantik, luar dalam. Beliau ini terkenal sebagai perempuan yang jujur. Beliau adalah anak dari khalifah yang juga terkenal kejujurannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kecantikan yang menurutku, kecantikan perempuan itu dilihat dari bagaimana kita menanggapi sebuah masalah gitu. Misalkan kayak Ibunda Aisyah itu, teman-teman pasti tahu kisahnya ketika beliau difitnah ya sama kaum kafir Quraisy. Difitnah itu luar biasa. Sampai Allah itu belum memberikan jawaban, menunda wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sekitar sebulan. Jadi ya masih bingung gitu kan difitnah. Fitnahnya apa? Fitnahnya adalah Bunda Aisyah melakukan mesum dengan salah satu sahabat Rasulullah. Itu luar biasa, sangat menyakiti hati Bunda Aisyah tentu aja, dan bikin bingung Rasulullah gitu. Bahkan ayahnya pun juga nggak tahu apa solusinya. Tapi dengan kecantikannya, dengan kecantikan spiritual yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah gitu ya, bagaimana menanggapi masalah itu tenang, berdoa sama Allah, yakin bahwa segala masalah itu ada solusinya. Ya alhamdulillah ya, nggak lama Allah turunkan ayat Al-Quran untuk menangkas fitnah tersebut gitu. Nah, aku sambil lanjut gambar ya teman-teman. Jadi ini kita ceritanya bikin gambar perempuan yang ya ini akulah, versi aku. Pengen terlihat cantik dan tentunya pintar. Pintar itu artinya wawasannya luas ya, tidak terbatas ya udahlah cukup segini aja gitu ya.
Buat apa sih nuntut ilmu? Toh perempuan juga ujung-ujungnya nanti di rumah. Nah itu paradigma yang sempit banget ya teman-teman gitu. Ketika kita memilih antara ilmu atau kecantikan gitu ya. Nah jadi semua lini kehidupan kita itu perlu dengan ilmu. Ya kita mau jadi ibu rumah tangga itu perlu dengan ilmu. Mau jadi wanita karir apalagi gitu kan, perlu juga ilmu gitu. Nah, sebagai pribadi muslimah juga kita itu dituntut untuk menghiasi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Ya karena peradaban Islam itu sangat lekat dengan nur. Nah, nur ini adalah cahaya. Cahaya atau ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman pasti tahu banget kan surat pertama, firman Allah pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1. Iqra, bacalah. Bacalah di sini artinya adalah menuntut ilmu. Ya, tetapi Rasulullah itu mengajak para sahabatnya, mengajak kaumnya itu tidak hanya sebatas membaca aja, gitu, tapi harus menciptakan peradaban yang cerdas, gitu ya. Makanya hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika itu adalah belajar, gitu ya, menjadi guru-guru bagi sahabat Rasulullah, gitu. Nah, perintah Rasulullah untuk belajar juga itu nggak hanya sebatas belajar tok-tokan aja, tapi juga harus melek literasi, harus mengamalkan ilmu tersebut, gitu. Nah, perintah untuk menuntut ilmu juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi di sini nggak ada batasannya, muslim perempuan atau laki-laki. Jadi semua yang mengaku muslim itu wajib menuntut ilmu, gitu. Nah, terus juga teman-teman, dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu benar-benar ya Allah itu memberikan privilege yang nggak hanya di dunia aja, tapi juga di akhirat. Dan ini udah janjinya Allah gitu, yang Allah tulis dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Artinya kalau misalkan ada beberapa yang kelas tentang sirah yang aku ikuti dia yang ngebahas terkait ayat tersebut, jadi ternyata luar biasa ya, orang-orang yang berilmu itu yang Allah angkat derajatnya itu bisa sejajar dengan malaikat. Ya, luar biasa. Nah, sekarang kita cari lagi gitu ya, ada nggak sih contoh perempuan yang punya ilmu yang luar biasa, seorang perempuan peradaban ya, yang sampai hari ini kita masih bisa merasakan kenikmatan yang beliau perjuangkan. Ada banget teman-teman. Jadi kalau aku tuh seneng banget kalau ngedenger sirah itu ada Ibunda Hafsah. Ya, Ibunda Hafsah ini adalah perempuan yang cerdas banget. Beliau ini anak dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ketika di zamannya Ibunda Hafsah itu, beliau tuh pintar baca tulis dan menguasai beberapa ilmu. Jadi ketika di masanya laki-laki ini belum banyak yang baca tulis, tapi beliau udah bisa baca tulis. Bahkan beliau ini jadi sosok muslimah yang jadi tempat bertanya ayahnya sebagai khalifah di masa itu. Masya Allah, luar biasa. Beliau ini menguasai ilmu politik, ilmu ekonomi, ya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, dan kita juga bisa belajar dari muslimah yang aku dengar beliau itu adalah muslimah yang sangat sederhana banget, yaitu Fatimah Al-Fihri. Ya, tapi beliau ini mampu membangun peradaban Islam yang luar biasa di Maroko gitu. Nah, ia dianggap sebagai pendiri pusat gemerlapan ilmu pengetahuan dan peradaban ketiga di dunia. Jadi luar biasa, 3/4 Muslim di Afrika
itu hasil dari kerja kerasnya beliau membangun peradaban di Maroko. Masya Allah ya. Ia mendirikan universitas, yaitu Universitas Qawariyyin. Di sana ada menjadi pusat para cendekiawan, pusat ilmu pengetahuan, dan kota pusat pencerahan. Gitu, yang di sanalah lahir para ulama-ulama besar yang mewarnai sejarah dunia. Gitu. Nah, sambil lanjut ngegambarnya. Jadi ini aku ceritanya mau gambar perempuan pakai ransel ya, karena aku tuh kemana-mana suka pakai ransel, kayak nggak bisa gitu nggak pakai ransel. Selalu pakai ransel karena bawaannya banyak banget ya bun. Ya. Jadi diusahakan kemana-mana itu bawa buku. Jadi kalau ada waktu-waktu untuk nunggu atau di kereta itu selalu baca buku gitu ya. Jadi lumayan waktunya untuk digunakan membaca buku. Nah, terus pertanyaannya nih, aku juga sering banget sih kayak bahkan dulu waktu aku sekolah, aku sering banget kayak ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku gitu ya. Pinter tuh nggak cukup gitu. Apa kita ngelihat permasalahan kayak kenapa sih kok banyak orang yang pinter, tapi justru mereka itu menjadi sumber kerusakan, sumber kezaliman gitu kan. Nah, akhirnya aku menemukannya setelah belajar dari beberapa guru-guru gitu. Ternyata memang belajar itu tuh erat banget kaitannya dengan mengagungkan nama Allah. Kita balik lagi ke ayat pertama yang Allah turunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi. Ya, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya ketika kita belajar itu untuk mengagungkan nama Allah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Jadi ketika ada orang yang belajar tapi nggak bergaris lurus dengan bismi rabbika, nah itu yang jadi ada lubang dalam proses belajarnya. Ya, jadi pertanyaannya adalah dasar untuk menuntut ilmu itu apa? Apakah hanya untuk sekedar mencari duniawi aja atau ukhrawi atau akhirat? Tujuannya kayak gimana? Gitu. Nggak apa-apa, kita boleh banget pintar di bidang sains, pintar di bidang komunikasi, pintar di bidang pertanian. Tapi ya jangan lupa tugas kita sebagai khalifah fil ardh, ya, untuk melanjutkan risalah Rasulullah gitu ya. Kita harus lebih bermanfaat dengan profesi-profesi yang kita jalani. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, terus sebentar, ini jadi kayak agak bingung ya kira-kira. Oke, jangan lupa juga kalau gambar, karena aku berkacamata jadi harus pakai kacamata. Nah, kalau udah ngebahas terkait perempuan tuh seru banget ya teman-teman, insan muda. Nah, karena memang ya perempuan sih yang sering punya isu gitu ya, pengen jadi kaya tapi nggak melupakan tugas yang utamanya gitu ya. Jadi nggak cuma nyari harta aja, dapat gaji segala macam, terus hedon, terus lupa sama tanggung jawab kita gitu. Emang kita nggak boleh kaya? Boleh banget. Bahkan ya kalau misalkan ibaratnya nih, kalau misalkan aku disuruh milih antara ilmu dan harta, ketika aku memilih ilmu bukan berarti aku juga tidak mencari untuk memenuhi finansial gitu ya, karena ada harta yang baik yang harus didapatkan oleh orang yang baik gitu. Jadi nanti hartanya ini bisa berdaya, bisa diolah untuk kebermanfaatan banyak orang. Kekayaan ini tuh bisa menjadi ujian bagi seseorang. Ya, jika harta ini dibarengi dengan sikap rendah hati, kemudian rasa syukur dan tanggung jawab sosial gitu ya, kekayaan ini bisa membawa kebinasaan. Sebaliknya kalau kita emang fokus harta kita untuk dakwah, untuk kebaikan, insya Allah akan mendatangkan keberkahan.
gitu. Nah, jadi udah cukup jelas ya antara kecantikan, kepintaran, dan harta. Ya, harta dan kecantikan ini kalau nggak ada ilmunya, ini akan sia-sia dan akan kita terjerumus pada hal-hal yang negatif gitu. Artinya kalau misalkan kita ingat ya, Rasulullah dan ini juga Imam Syafi'i pernah bilang bahwasanya kalau kita mau menguasai dunia itu dengan ilmu, mau menguasai atau mau mengejar akhirat harus dengan ilmu. Pun kalau kita mau menguasai keduanya, dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Ya, jangan sampai kecantikan kita ya itu jadi bikin kita ngerasa nggak bersyukur karena kok gue nggak cantik kayak orang-orang di Instagram, di TikTok gitu ya, dengan standar-standar yang membuat kita lelah gitu ya dengan mengejar-ngejar itu, apalagi harta gitu. Ya, atau malah kita bisa juga nih ambil peran untuk menyediakan pemberdayaan bagi perempuan-perempuan lainnya. Jadi manfaatnya ketika kita punya ilmu, itu juga dirasakan manfaatnya sama orang-orang di sekitar kita. Begitupun juga dengan harta gitu kan. Nah, seperti Dompet Duafa, nah teman insan muda, Dompet Duafa ini punya program wakaf berbasis wakaf produktif, yaitu Khadijah Learning Center. Nah, ini adalah salah satu program yang mendedikasikan pendidikan formal atau non-formal untuk mendukung pemberdayaan khususnya bagi perempuan. Insan muda bisa ikut juga nih berwakaf. Ya, coba deh cek-cek di dompetduafa.org. Nah, di sana insya Allah banyak informasi-informasi yang bermanfaat, apalagi Dompet Duafa ini punya program-program agar kita lebih berdaya lagi, bermanfaat lagi. Nah, oh iya nih, BTW kan tadi aku sambil ngegambar ya. Teman-teman penasaran nggak sama hasil gambar aku? Agak sulit sebenarnya ya kalau ngobrol sambil ngegambar, tapi Tara, kelihatan nggak? Jadi ini sebenarnya mau menggambarkan perempuan yang belajar. Ini ceritanya dia pakai ransel. Terus juga ya semoga ini pakai baju ya rapi, yang bersih gitu kan ya, dengan cantik inner beauty insya Allah. Dan juga ini ada baca keep learning, dan dia biasanya kalau ada orang mikir kan ada lampu-lampu gitu ya, ting ting ting. Nah ini jadi insya Allah ya kita jadi perempuan yang kuat secara fisik, secara ruhiyah, dan juga akliyah gitu. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.